Perkenalkan, namaku Nendo, umurku genap 21 tahun, aku hanya lulusan SMA yang terpaksa untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah dikarenakan kondisi ekonomi dari keluargaku yang kurang mampu. Sejak lulus dari SMA 1 tahun lalu, aku masih kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dulu aku pernah bekerja di bengkel walaupun tidak bertahan lama, aku dipecat dari bengkel ketika baru kerja selama 4 bulan, karena fisikku dinilai kurang memadai untuk bekerja. Notabene harus bolak-balik yang ke depan dan belakang. Aku cuma bisa pasrah mendengar keputusan itu. Aku menyadari bahwa tubuhku tergolong kurus, langsing dan tidak ada ototnya. Entah kenapa aku juga merasa sangat capek untuk kerja di bengkel seperti itu. Akhirnya 2 bulan setelah itu aku diajak oleh saudaraku yang ada di Bandung agar aku bisa mencari kerja di sana saja. Lalu akhirnya aku melamar di konter handphone yang ada di daerah Sukabumi. Setelah melakukan interview dan tahapan lain untuk melamar, akhirnya aku diterima. Aku tak menyangka bisa dapat kerja di Sukabumi, padahal aku ketika itu pesimis karena di dalam kriteria lowongan itu ada satu syarat, yaitu harus berpenampilan menarik. Aku yang hanya anak dari desa awalnya rada minder. Aku juga terbilang anak yang jarang main keluar rumah. Jadi kulitku juga putih. 3 hari setelah pengumuman, aku diterima dan akhirnya aku sudah mulai bekerja di konter handphone tersebut. Tugasku yaitu melayani customer, mau beli handphone ataupun pulsa. Aku merasa sangat berbeda di sini ketimbang saat kerja di bengkel. Kerjanya santai, dan pakaiannya juga digunakan pun rapih. Aku merasa betah untuk kerja di sini. Setelah sekitar 1 minggu aku bekerja di sini, kejadian besar menimpa konter handphone di tempatku bekerja. Pak Wahab, yaitu orang yang mempunyai kepemilikan konter ini, memanggil semua karyawan. Total ada 10 karyawan, 7 cewek termasuk satu kepala cabang, dan 3 lainnya cowok, termasuk aku. Jadi saya mengumpulkan kalian semua di sini karena ada yang ingin saya bicarakan. Kemarin saya dapat laporan bahwa beberapa stok handphone di gudang hilang, dan pelakunya adalah salah satu karyawan di sini, dan sekarang orangnya sudah saya pecat. Aku perhatikan lagi, ternyata satu lagi, temanku yang cowok tidak ada. Aku kira dia lagi tidak masuk karena sakit, ternyata dia dipecat karena maling. Kejadian ini itu sudah beberapa kali terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Saya gak tahu kenapa ini bisa terus-menerus terjadi. Saya juga tidak habis pikir. Dan yang herannya lagi, selalu karyawan cowok yang buat masalah di konter ini, kata Pak Wahab dengan nada yang agak tinggi dan tangan memukul meja. Semua karyawan nampak kaget dengan suara meja yang ditimbulkan Pak Wahab. Saya bukannya mau berprasangka buruk kepada karyawan cowok, tapi memang faktanya di lapangan seperti itu. Saya sudah mempertimbangkan keputusan, yaitu semua karyawan cowok akan saya pecat juga untuk menghindari kejadian seperti ini lagi. Jadi untuk kalian berdua yang cowok, mulai hari ini kalian dipecat. Dan untuk yang cewek, bukan berarti saya baik sama kalian ya. Saya cuman lagi kesel aja karena kejadian ini. Untuk sementara waktu semua karyawan di konter ini hanya boleh cewek dan tidak boleh ada cowok. Sekian dan silahkan kalian keluar dari ruangan saya dan kembali bekerja. Terima kasih. Pada akhirnya aku berdua sama temenku yang cowok cuma bisa pasrah karena dipecat. Kami keluar ruangan dan bersiap untuk pergi dari konter itu. Padahal baru sebulan aku kerja di sini. Tapi kenapa langsung dipecat, padahal yang salah orang lain? Tapi aku juga ikut terkena dampaknya. Apakah tidak? Beruntung aku dalam mencari pekerjaan, tak terbayang lagi aku harus mencari kerja, begitupun teman kerjaku. Gimana nih nasib kita? Aku bertanya kepada temanku. Ya gimana lagi, sudah dipecat, katanya. Tapi kan kita tidak salah apa-apa, kataku masih tidak terima. Lia, emang tidak salah, kita cuma salah kelamin aja. Kenapa kita terlahir cowok? Memang bos cabul aja itu cuma mau mempekerjakan yang cewek. Alasannya juga ngawur seenaknya sendiri, kata dia sambil marah.
Lia bener, padahal kerja kita juga bagus, tapi ya gimana? Emang nasib kali, andai kita juga cewek, pasti kita tetap bisa kerja di sini, kataku dengan sedih, seketika aku terdiam akan perkataanku sendiri. Terlintas sebuah ide yang gila dan mungkin hanya kecil kemungkinan berhasil, walaupun kemungkinannya kecil, tapi masih ada peluang berhasil ketimbang tidak dicoba sama sekali. Aku tidak mau jadi pengangguran lagi, atau dipecat seperti temanku yang tadi. Tanpa pikir panjang akhirnya aku berbalik dan pergi menuju ke ruangan Pak Wahab. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintu. Silakan masuk loh kamu lagi. Kenapa? Masih kurang jelas? Katanya marah. Jadi gini Pak, ada yang mau saya bicarakan sama Bapak sebentar aja Pak, jawabku. Ya udah sini duduk kamu. Mau bicara apa? Dia bertanya kepadaku. Jadi kan tadi Bapak bilang, lagi tidak bisa nerima karyawan cowok makanya pecat saya dan temen saya kan. Kemudian, aku menjawabnya, Lia betul kenapa? Tanya Pak Wahab, gimana kalau saya jadi cewek Pak? Apakah saya masih boleh kerja di sini? Jawabku, bersamaan sekalian bertanya, bicara apa sih kamu? Ngelantur saja, katanya dengan marah. Kalau memang di sini tidak menerima karyawan cowok, saya mau Pak belajar jadi cewek asalkan saya masih boleh kerja di sini. Saya mau ngelakuin apa saja Pak, asal gak jadi dipecat. Jawabku, kamu yakin? Ucap Pak Wahab ragu-ragu, yakin Pak apapun saya lakukan. Aku menjawab lalu meyakinkan dia, ya udah saya pikir-pikir dulu. Kamu datang ke sini lagi besok. Sekarang, kamu pulang dulu aja. Kata Pak Wahab, baik makasih Pak, aku berterima kasih. Lalu keluar untuk segera pulang. Keesokan harinya aku datang ke ruangan Pak Wahab. Jadi ini kontraknya sudah saya buat, isinya mengenai perjanjian bahwa kamu bersedia buat kerja di sini selama 1 tahun, dengan persyaratan kamu harus berpenampilan layaknya perempuan, ketika lagi bekerja maupun di luar jam kerja, silahkan kamu tanda tangan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan kontrak ini, jika tidak mau kamu pergi aja dari sini, jawabnya dengan dingin. Lia Pak saya akan tanda tangani, kataku, lalu aku langsung melakukan tanda tangan. Bagus, kata Pak Wahab, yang aku pikirkan saat itu hanya demi bisa bertahan hidup di Jakarta ini, aku tidak mau lagi jadi pengangguran. Berapa menit kemudian ada seseorang yang masuk ke ruangan Pak Wahab. Setelah aku lihat, ternyata dia adalah kepala cabang di konter ini. Namanya Kak Zezi. Zezi sini, panggil Pak Wahab. Baik Pak. Kak Zeze lalu menghampirinya. Nondi mulai besok kamu harus tinggal sama Zeze. Dia yang akan ngajari kamu gimana jadi cewek. Dia juga sudah saya kasih tahu sebelumnya dan kamu tinggal menuruti, kata Zeze, karena saya juga tidak mau customer saya malah kabur karena pada tahu kalau bukan cewek asli, makanya kamu akan dilatih Zeze dulu baru nanti bisa masuk kerja. Oh iya Pak, baik. Saya akan belajar dengan maksimal Pak, jawabku. Ingat Nendo, di kontrak itu tertera salah 1 poin. Jika kamu menimbulkan masalah untuk konter ini, kamu bukan hanya dipecat, tapi harus ganti rugi. Jadi kamu jangan macam-macam dengan saya, kamu harus benar-benar serius kalau mau kerja di sini, kata Pak Wahab dengan tegasnya. Baik Pak, jawabku sambil gemeteran. Disinilah semua bermula, aku harus menjalani yang sudah ku mulai sendiri. Hari-hari seterusnya mungkin akan sangat berbeda dari sebelum aku mengambil keputusan ini, tapi tidak ada yang bisa aku perbuat selain menjalaninya. Malamnya aku ke tempat kos Kak Zeze, tinggal, aku ke sana mengikuti lokasi yang dia kirimkan melalui WhatsApp. Halo Kak Zeze, aku udah sampai di depan nih, kataku. Oh iya bentar aku keluar dulu. Setelah itu, Kak Zeze keluar menjemputku di depan. Akhirnya Kak Nia keluar dari kamar kosnya dan mengajak aku masuk. Kamu udah mandi? Tanyanya. Belum sih Kak, kataku. Ya udah kalau begitu mending kamu mandi dulu sana, suruhnya. Iya Kak, aku mandi dulu Kak, jawabku. Aku mandi sesuai perintah Kak Zeze. Ketika selesai mandi aku keluar dengan memakai kaos polos dan handuk dililit di pinggang. Lalu Kak Zeze menyuruhku untuk mendekat dan melepas kaosku.
menurutinya. Lalu ketika itu Kak Zeze menarik handukku. Kini aku cuma pakai celana dalam di depan Kak Zeze. Kan kita itu bakal tinggal bareng, katanya. Kamu mau belajar jadi cewek? Jadi tak usah malu sama aku, kata Kak Zeze. Aku telanjang di depan Kak Zeze, karena ini baru pertama kali aku telanjang di depan cewek. Lalu Kak Nia memberikan aku bra, celana dalam cewek, dan daster buat tidur. Kan kita itu bakal tinggal bareng, katanya. Kamu mau belajar jadi cewek? Jadi tak usah malu sama aku, kata Kak Zeze. Aku telanjang di depan Kak Zeze, karena ini baru pertama kali aku telanjang di depan cewek. Lalu Kak Nia memberikan aku bra, celana dalam cewek, dan piyama buat tidur. Aku melihat ke depan kaca lalu melihat bayanganku sendiri. Ternyata cantik. Kalau aku pakai jilbab, terlebih aku memang suka mencukur kumisku setiap tumbuh. Karena memang aku gak terlalu suka ada kumis jadi kelihatan tua. Mulai sekarang, sehari-hari kamu harus pakai pakaian cewek, pakaiannya sudah aku sediain. Terus kamu juga harus mulai perawatan seperti pakai skincare sama minum hormon, kata Kak Zez. Iya Kak, jawabku, sementara aku sediain semua dulu. Nanti, kalau kamu udah mulai kerja kamu harus beli sendiri keperluan kamu, kata Kak Zeze memberitahuku. Iya Kak, jawabku, karena aku disuruh Pak Wahab buat ngajarin kamu jadi cewek. Jadi pelajaran pertama adalah keluar beli makan di warung yuk. Kamu lapar kan? Dia menyuruhku. Aduh, aku takut Kak. Gimana kalau ketahuan? Tanyaku. Ya harus dibiasain, makanya penting kamu ikut aku saja. Pakai masker nih kalau masih malu. Sama satu lagi, jawabnya sambil memberikan masker. Apalagi Kak? Tanyaku. Masa udah cantik gini namanya Nando, ganti jadi Nanda saja gimana? Ya bagus kan? Tidak jauh juga dari nama asli kamu kan? Jawab Kak Zeze. Ya udah deh Kak, bagus juga nama Nando, jawabku menyetujui saran dia. Sekian cerita kali ini, nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lebih seru. Jangan lupa like, subscribe, biar aku lebih semangat lagi upload konten-konten. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton dan subscribe.